Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, gimana kabarnya? Gimana puasanya? Insya Allah semoga sehat semua, selalu diberikan kelancaran, juga kekuatan dalam puasanya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, wa man sara ala nahdihi ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya dalam secara virtual atau Zoom online. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, insya Allah sore hari ini adalah manasik pertama kita, manasik perdana yaitu manasik online via Zoom. Kemudian nanti insya Allah akan ada manasik juga, manasik offline. Insya Allah nanti jadwalnya kami sampaikan di grup dan insya Allah akan disampaikan di Zoom kali ini. Baik, mohon disimak Zoomnya. Insya Allah Zoom kali ini juga akan kami record manasik online-nya. Nanti hasilnya akan kami share di grup insya Allah H+1 atau besok ya karena proses editing dan upload via YouTube. Baik Bapak Ibu, insya Allah sore hari ini akan ada penyampaian dua sesi, yaitu sesi manasik insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rozak. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian kedua sesi teknis insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, agar mempersingkat waktu, selanjutnya ialah manasik online-nya, manasik terkait ibadahnya, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Rozak kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes 1 2 cek. Suara saya bisa didengar? Alhamdulillah bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, tamu-tamunya Allah yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan kajian manasik umroh. Mas Yafi, tolong saya dijadikan saya share dari laptop saya aja. Baik Ustaz. Sebentar. Izin share. Ya, baik. Bapak Ibu, tamu-tamunya Allah yang kami hormati, alhamdulillah umroh kita besok insya Allah masuk di bulan Syawal ya Bapak Ibu. Di bulan Syawal ini tentunya insya Allah lebih sepi daripada bulan Ramadan ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan menikmati umroh di bulan Syawal. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, nama saya adalah Abdul Rozak. Nah ini data saya, nanti bisa Bapak Ibu baca, bisa di-share oleh Mas Yafi nanti. Ya. Dan insya Allah Bapak Ibu saya yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk mulai dari Indonesia, kemudian pelaksanaan ibadah di Madinah maupun di Mekah, sampai nanti kepulangan kembali ke Indonesia lagi. Baik,
sebelumnya Bapak Ibu supaya memahami bahwa umroh itu merupakan panggilan. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena memang Allah memanggil kita. Nah, ketika Allah sudah memanggil Bapak Ibu, maka kata Nabi, la mani alima atoita, wala mu'tiya lima manakta. Tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang telah Allah berikan. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah memanggil, tidak ada yang bisa menghalang-halangi Bapak Ibu. Begitu pula sebaliknya, wala mu'tiya lima manakta. Ketika Allah tidak memberi, tidak ada yang bisa memberi. Ketika Allah menghendaki tidak berangkat umroh, ya tidak akan bisa untuk berangkat umroh Bapak Ibu semuanya. Maka ini merupakan panggilan dari Allah. Nah, di hari-hari sebelum keberangkatan Bapak Ibu supaya memperbanyak berdoa, terus berdoa, bisa diberi kemudahan jalannya sampai nanti kita bisa melaksanakan umroh. Salah satu doanya, Allahumma balighna Makkata wal Madinata wa Arafah warzuqna hajjal mabrur wardu anna wa firlana warhamna anta maulana fansurna alal qomil kafirin. Ya. Itu dibaca terus Bapak Ibu, apalagi di 10 malam akhir bulan Ramadan ini kesempatan Bapak Ibu untuk selalu berdoa, karena Bapak Ibu di 10 malam akhir ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, Qadar itulah yang akan dibagi oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya untuk 1 tahun ke depan. Maka perbanyaklah berdoa agar dimudahkan bisa nanti sampai di kota Mekah, di Madinah untuk melaksanakan ibadah terutama umroh kita. Ya. Baik Bapak Ibu, hukum umroh itu wajib ya. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwa hukum umroh itu wajib. Sama seperti haji. Ya. Jadi melaksanakan umroh adalah wajib dalam seumur hidup sekali bagi yang mampu. Dalam hadis Bukhari, Ibnu Umar, sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, beliau mendapatkan ilmu ya, dari Nabi bahwa laisa ahadun illa wa alaihi hajatun wa umratun. Ya. Tidak ada seorang kecuali baginya wajib haji dan umroh. Tidak hanya haji saja, tapi umroh pun juga wajib. Nah, orang yang telah melaksanakan haji Bapak Ibu, maka telah gugur kewajiban umrohnya. Kalau sudah haji berarti kewajiban umrohnya sudah gugur. Tapi kalau belum haji berarti masih punya kewajiban umroh. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu dengan iktikadnya, Bapak Ibu semuanya sudah mendaftarkan dan sudah melunasi untuk keberangkatan umrohnya Bapak Ibu, yaitu di bulan Ramadan. Tes. Baik Ustaz, ada Ya. lagi. Nah, sehingga Bapak Ibu, orang kalau belum melaksanakan haji, maka dia mempunyai kewajiban untuk umroh. Ya. Apabila orang itu sudah meninggal dunia, ya, mohon maaf, ya, mungkin orang tua kita, ya, atau nenek kita, kakek kita sudah meninggal dunia tapi belum melaksanakan haji, belum melaksanakan umroh, maka tentunya sebagai ahli waris, kita sebagai anaknya, tentunya memikirkan hal itu. Jadi mohon maaf tidak langsung kita berlomba-lomba untuk mendapatkan harta warisannya, tapi pikirkan kalau harta warisan itu sudah nisab untuk umroh, sudah mencapai harga umroh, harta peninggalan almarhum sudah mencapai untuk umroh, maka wajib ya, bagi ahli warisnya untuk mengumrohkan amanah untuk almarhum. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang orang begitu orang tua meninggal yang dipikirkan sudah warisannya.
berebut warisan. Ya. Padahal sebagai anak yang soleh ya tentunya harus memikirkan derajat orang tua kita ini sampai di mana. Orang tua saya belum haji, orang tua saya belum umroh. Harta warisannya sudah melebihi nisabnya umroh. Nisab umroh itu ya harga umroh itu Bapak Ibu. Harga umroh sekitar 30-an juta. Nah, kalau nisabnya sudah mencapai 30 juta ke atas ya tentunya Bapak Ibu memikirkan ya, umroh badalnya almarhum. Nah, umroh badal almarhum ini malah lebih murah, tidak sampai 30 juta. Mungkin di travel sekitar berapa Mas Yafi? 2 jutaan ya. Nah, itu Bapak Ibu harus memikirkan. Karena kewajiban masing-masing manusia itu adalah haji dan umroh. Seperti itu. Ya. Next, kemudian Bapak Ibu, kebetulan Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan berangkat di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini akan saya sampaikan keistimewaan ibadah di bulan Syawal. Ya. Yang pertama, bulan Syawal itu adalah bulan haji, Bapak Ibu. Jadi bulan haji itu mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, berarti 1 Syawal itu sudah mulai bulan haji. Bapak Ibu keberangkatan tanggal 7 Syawal. Ya, 7 April insya Allah pas sesuai dengan komariahnya, yaitu 7 Syawal. Nah, berarti Bapak Ibu umroh kita nanti itu umrohnya di bulan haji. Nah, semoga ini akan menular, nanti kita juga akan dipanggil untuk keberangkatan hajinya. Yang kedua, Bapak Ibu, di bulan Syawal itu ada amalan sunnah yang luar biasa, yang nilai pahalanya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, pahalanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu ya, menggenapkan 1 tahun penuh, Bapak Ibu. Nah, man soma Ramadan suma atba'ahu sittan min Syawal kasyamidahar. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, nah itu pahalanya ya, sebagaimana puasa setahun penuh, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin ya ada kesempatan untuk melaksanakan puasa di sana, dipersilakan. Nah, tapi tetap dijaga kondisi ketahanan tubuhnya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita kan ada 12 hari ya. 12 hari kemungkinan di Mekah Madinahnya 5 hari mungkin. Nah, kita mungkin 1 hari puasa di Mekah, 1 hari puasa di Madinah, nah nanti yang 4 hari puasa di Indonesia. Umpama seperti itu. Nah, kemudian di bulan Syawal itu Bapak Ibu, ibadah di bulan Syawal ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu di bulan Syawal itu tentunya sudah melewati bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan Bapak Ibu mendapatkan limpahan pahala, limpahan rahmat, limpahan pengampunan. Nah, kemudian di bulan Syawal juga Allah mengendaki Bapak Ibu untuk berangkat umroh. Ini merupakan nikmat besar Bapak Ibu. Nah, wujud syukur kita atas nikmat besar ini yaitu dengan kita beribadah di bulan Syawal. Nah, Rasulullah itu Bapak Ibu sudah dijamin masuk surganya. Nah, dalam surat Al-Fatah ayat 2. Nah, kemudian Rasulullah, wujud syukurnya Rasulullah ini, beliau sholat malam terus, sampai kakinya itu bengkak-bengkak Bapak Ibu. Kakinya bengkak-bengkak. Aisyah mengatakan, wahai Nabi, kenapa engkau terlalu menforsir tenaga? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau? Ya. Apa kata Nabi? Afala akun abadan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku hamba yang bersyukur? Ini wujud saya bersyukur. Saya lebih meningkatkan ibadah saya. Nah, Bapak Ibu juga sama, nanti sudah mendapatkan kesuksesan bulan Ramadan, pengampunan, lipatan pahala dan sebagainya. Terus di bulan Syawal dipanggil oleh Allah untuk berangkat umroh. Maka wujud syukurnya, ya Bapak Ibu, ibadah umroh nanti ya bisa lebih maksimal. Ya.
Kemudian Bapak Ibu, ibadah di bulan Syawal itu menunjukkan bahwa ibadah kita ini continue. Ibadah kita adalah continue. Kenapa? Karena kita tidak hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan kita puasa, kita baca Quran, kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian di bulan Syawal, Bapak Ibu, tetap melanjutkan ibadahnya. Apalagi ya di bulan Syawal Bapak Ibu umroh. Nah, ini merupakan bahwa ibadah kita ini tidak musiman, tidak musiman. Suara antum hilang Ustaz. Tes. Taib, apa dol? Cek Ustaz, sinyal antum. Tes. Ini sinyalnya agak ini ya, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kita beribadah di bulan Syawal ini menunjukkan bahwa ibadah kita ini continue. Bi'sal qaumi la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum itu Bapak Ibu, kalau dia itu hanya mengetahui Allah, kenalnya Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan nggak pernah meningkatkan ibadah. Jadi ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Itu sejelek-jeleknya kaum Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di bulan Syawal setelah Ramadan, bulan Syawal berangkat umroh. Ini menunjukkan bahwa ibadah Bapak Ibu ini continue. Dan sebaik-baiknya ibadah atau ibadah yang paling disenangi oleh Allah itu adalah ibadah yang adam, yang continue Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya di bulan Syawal ini, ibadah di bulan Syawal ini adalah bagian dari tanda diterimanya ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita beribadah di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan ibadah di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan adalah Syawal, ini menunjukkan bahwa bulan sebelumnya ini ibadah kita diterima oleh Allah. Dan yang terakhir bulan Syawal ini bulan yang merupakan kenangan indah istri Nabi, yaitu Aisyah. Ibu Aisyah itu punya kenangan indah di bulan Syawal. Apa itu? Ya, dikhitab oleh Nabi, dilamar oleh Nabi di bulan Syawal, kemudian dinikah oleh Nabi di bulan Syawal, dan berumah tangga dengan Nabi itu juga di bulan Syawal. Sehingga Aisyah mengatakan bulan yang paling indah bagi saya adalah bulan Syawal. Dan saya berharap bulan Syawal ini juga bulan yang indah bagi kaum perempuan umat Islam. Kata Aisyah seperti itu. Ya. Nah, di bulan Syawal ini Bapak Ibu juga punya kenangan berangkat umroh. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah keistimewaan di bulan Syawal. Selanjutnya keutamaan umroh Bapak Ibu. Yang pertama menghapus dosa, baik dosa kecil maupun besar, menghilangkan kefakiran, rezekinya dilancarkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga menjadi tamunya Allah, wafdullah. Allah menjamin doanya mustajab. Al-ghazi fi sabilillah wal hajun wal haju wal mu'tamiru wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Jadi Bapak Ibu, sebagai tamunya Allah ini sudah dijamin doanya mustajab. Jadi doa mustajab itu tidak hanya di tempat-tempat yang mustajab, tapi Bapak Ibu sudah menjadi tamunya Allah, ini sudah dijamin doanya mustajab. Maka diperbanyak Bapak Ibu untuk berdoa. Kemudian Bapak Ibu, keistimewaan kita bisa
umroh ya, tentunya kita akan di Mekah. Di Mekah itu ada keistimewaan yaitu tanah haram. Ibadahnya Bapak Ibu di tanah haram itu dilipatkan 100.000. Ya. Tanah haram itu kawasan yang sudah di sini ada batas-batasannya Bapak Ibu. Ini kawasan tanah haram. Nah, hotelnya Bapak Ibu jelas itu di tanah haram. Sehingga Bapak Ibu umpama tidak mampu untuk ke masjid, ya, mungkin badannya kurang sehat atau kurang fit, sehingga Bapak Ibu sholat 5 waktunya di dalam hotel, ya, itu tetap dilipatkan 100.000 Bapak Ibu, karena di kawasan tanah haram. Kalau sholat di dalam Masjidil Haram, itu Nabi mengatakan afdolu, ya, lebih utama daripada 100.000. Kalau ibadah di tanah haram, ini lipatannya 100.000. Kalau di Masjidil Haram, lebih utama daripada 100.000. Nah, ini kita harus bisa membedakan Masjidil Haram dan tanah haram. Kalau Masjidil Haram lebih dari 100.000, kalau di tanah haram 100.000. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan di tanah haram, itu dilipatkan 100.000. Bikuli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Maka diperbanyak untuk berbuat baik, diperbanyak untuk sedekah, diperbanyak untuk beribadah dan lain-lain, mumpung di tanah haram. Kemudian ini pengenalan tempat-tempat, insya Allah nanti akan disampaikan ketika offline ya Bapak Ibu. Ya. Yang utama untuk manasik online ini Bapak Ibu supaya memahami ada nomor 1 Hajar Aswad, kemudian nomor 7 Makom Ibrahim, kemudian nomor 9 adalah Rukun Yaman. Itu aja nanti untuk online-nya, adapun nanti di offline-nya akan diperdalam lagi. Kemudian Bapak Ibu, lipatan pahala di Masjidil Haram, seperti tadi yang saya sampaikan, wasolatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi solatin fi masiwah. Solat di dalam Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 di selain Masjidil Haram. Lebih utama daripada 100.000. Kemudian ini adalah multazam Bapak Ibu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini namanya multazam. Menempelkan di sini juga ada keutamaannya, doanya mustajab. Tapi untuk meraih ke sini walaupun bulan Syawal ya, tidak seramai Ramadan, tetap susah Bapak Ibu. Maka saya kira tidak terlalu jadi prioritas. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak jangan sedih hati. Ya. Ini bukan bagian dari umroh. Ini hanya keutamaan-keutamaan saja. Berdoa di sini mustajab. Kalau mencari doa mustajabnya ya seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu jadi tamunya Allah itu sudah mustajab doanya. Nah ini Makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan ini adalah sofa Marwah. Ini difoto dari atas, ya, dari lantai 3. Karena di sofa Marwah itu Bapak Ibu ada sampai 3, sekarang itu 5 lantai ya. Nah itu nanti akan dikenalkan ketika kita manasik offline. Kemudian di Madinah Bapak Ibu, ini juga ada lipatan keutamaan. Utamanya satu adalah Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi itu 1.000 pahala, lebih dari 1.000 pahala. Sholatun fi masjidi hada afdolu min alfi sholatin fi masjiwah illa al masjidil haram. Illa al masjidil haram. Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1.000 sholatan di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tadi berapa? Lebih dari 100.000. Ya. Kemudian di Madinah nanti ya, juga ada Raudhah Bapak Ibu, namun Raudhah ini bagian dari muasasah ya, sehingga nanti kita mengikuti aturan dari muasasah. Ya, semoga nanti Bapak Ibu mendapatkan tasrehnya dari muasasah. Namun untuk membackup itu Bapak Ibu supaya mendownload aplikasi Nusuk ya untuk masuk secara mandiri. Itu nanti bisa
Bapak Ibu daftarkan lewat aplikasi Nusuk, itu lewat mandiri. Nah, kalau yang rombongan nanti dari muasasah. Nah, namun dari muasasah ya kita mengikuti aturan dari muasasah. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Ya semoga saja bisa keluar semuanya. Nah, doa di Raudhah itu mustajab juga Bapak Ibu. Raudhah itu antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada Raudhah. Ya. Rumah Nabi sekarang ya, makamnya Nabi. Kemudian di Masjid Kuba, juga ada di Madinah, Bapak Ibu. Sholat di Masjid Kuba itu pahalanya seperti umroh. Man tatoharo fi baitih suma'ata masjidda Kuba fasolli fihi sholatan kanalahu ka'ajri umrotin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang bersesuci dari rumahnya, wudhu dari rumah, nah, kalau Bapak Ibu nanti dari hotel, kemudian datang ke Masjid Kuba, sholat di Masjid Kuba, sholat apa saja, itu pahalanya seperti umroh. Nah, nanti ada city tour ketika di Madinah, yaitu akan kita ke Masjid Kuba. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di umroh ya. Saya kira ini hanya sekilas saja, nanti akan diperdalam ketika manasik offline ya. Umroh Bapak Ibu supaya pegang rumusnya, yaitu rukun dan wajib. Ya. Rukun itu ada 4. 1 ihram, 2 tawaf di Baitullah, 3 sa'i Safa Marwah, 4 dikerjakan secara berurutan. Ya. Itu rukun umroh. Ya. Jadi umroh cuma ini aja. Ihram, maksudnya niat, tawaf di Baitullah, sa'i Safa Marwah, selesai, dikerjakan secara berurutan. Yang kedua, wajibnya umroh. Wajibnya umroh, Bapak Ibu, membaca niat di mikot. Ikhram tadi itu dibaca di mikot. Kebetulan itinerary-nya ini, Bapak Ibu, nanti kita akan ke Madinah dulu ya, Mas Yafi ya. Nanti akan dijelaskan itinerary-nya oleh Mas Yafi. Kalau di Madinah dulu, berarti nanti kita mikotnya ada di Bir Ali. Ya. Nah, dibaca di situ hukumnya wajib. Baca niat umroh di situ hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah lukar. Ya, lukar, cukur atau gundul. Itu juga wajib. Setelah selesai sa'i Safa Marwah, kemudian lukar. Itu hukumnya wajib. Nah, sekarang perinciannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ikhram. Ikhram itu maksudnya adalah niat ikhramnya itu Bapak Ibu. Rukunnya adalah Bapak Ibu harus membaca niat ikhram labbaik Allahumma umrotan. Ya. Labbaik Allahumma umrotan. Itu rukun. Artinya kalau nggak dibaca nggak sah Bapak Ibu umroh kita. Maka ini harus dibaca. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, ini dibaca di mana? Di mikot. Membaca niat di mikot itu wajib. Nah, kalau kita ke Madinah dulu, berarti nanti kita membaca niatnya di Dzul Hulaifah. Nah, di Dzul Hulaifah itu bisa jadi kita ke Masjid Bir Ali, atau kalau kita naik kereta cepat, kita bisa membacanya di stasiun. Karena di stasiun itu nanti akan ada lurusnya Dzul Hulaifah. Dibaca di situ. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, kalau sudah membaca labbaik Allahumma umrotan, Bapak Ibu nanti sudah statusnya orang yang ikhram, harus menjaga larangan-larangan ikhram. Nah, larangan-larangan ikhram nanti akan disampaikan ketika manasik offline ya Bapak Ibu ya. Ya di antaranya kalau laki-laki itu hanya memakai 2 kain, atas dan bawah. Tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit membentuk tubuh, itu nggak boleh. Membentuk badan, itu nggak boleh. Berarti hanya memakai kain ikhram, atas dan bawah. Nah, perempuan itu nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai kaos tangan. Ya, insya Allah nanti akan diperdalam mahduratul ikhramnya, larangan-larangan ikhram ketika kita manasik offline. Nah, kemudian Bapak Ibu diperbanyak untuk membaca talbiyah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sunnah dibaca sebanyak-banyaknya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini foto yang ada di Bir Ali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di bawah itu di kereta cepat ya. Sampai sekarang masih pembangunan di Bir Ali. Ini untuk mikot nanti akan kita bahas perdalam di manasik offline. Kemudian ini juga pakaian ikhram nanti dipraktekkan ketika manasik offline. Yang kedua rukunnya adalah tawaf. Tawaf di Baitullah. Caranya tawaf di Baitullah itu wudhu sebelum tawaf. Jadi sebelum tawaf itu wudhu dulu Bapak Ibu. Kemudian disunahkan membaca doa masuk masjid. Nanti saya pandu doanya. Ya, jadi Bapak Ibu, ibadah umroh itu ibadah yang mandiri, sehingga nanti saya akan memandu semampu saya, maksudnya yang dekat dengan saya mungkin yang bisa mendengar suara saya, adapun yang tidak mendengar suara saya itu bisa menggunakan buku doa atau nanti akan kami share doa-doa PDF-nya, nanti Bapak Ibu tinggal membaca saja. Ada bunyi bahasa Indonesianya. Kemudian setelah masuk masjid, nanti akan melihat Ka'bah, berdoa melihat Ka'bah, Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa ta'dziman wa takriman wa biron wa mahabatan. Kemudian setelah itu kita akan memulai tawaf dari Hajar Aswad. Kalau mampu mencium ya mencium, kalau nggak mampu ya mengusap, kalau nggak mampu ya isaroh. Yang memungkinkan adalah isaroh Bapak Ibu. Isaroh dengan membaca Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Setelah itu keliling 7 putaran, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Ya, membaca dzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini dibaca terus. Ya. Atau boleh membaca doa-doa atau dzikir-dzikir yang lain, silakan. Tapi doa ini supaya dibaca dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, entah dibaca 5 kali atau 10 kali. Nah, sisanya silakan Bapak Ibu untuk membaca doa-doa yang lain bebas. Mau membaca doa untuk keluarganya, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya. Dibaca terus sampai nanti di rukun Yaman Bapak Ibu. Ya. Ketika di rukun Yaman, di nomor 9 itu Bapak Ibu nanti isyarah, Bismillah Allahu Akbar. Ya, boleh isyarah, boleh tidak. Ini juga sunnah. Kemudian dari nomor 9 ini, rukun Yaman ini, ya, sampai dengan Hajar Aswad itu satu sisi ya. Bapak Ibu nanti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini dikerjakan sampai 7 kali putaran. Setelah selesai Bapak Ibu 7 putaran, kemudian Bapak Ibu nanti menuju ke belakang makom Ibrahim, membaca ayat watakhidu min maqami Ibrahim musholla. Nah, di belakang makom Ibrahim kita sholat 2 rakaat Bapak Ibu, yaitu rakaat pertama sunahnya membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua sunahnya membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kalau di belakang makom Ibrahim itu nggak bisa, itu boleh sampingnya kanan atau samping kiri, atau pokoknya di Masjidil Haram sisi mana saja boleh, atau bahkan di luar masjid pun juga boleh. Sahabat Umar pernah tawaf sholat sunnah 2 rakaat itu di Tua. Di Tua itu di luar masjid. Jadi boleh Bapak Ibu, kita melihat kondisi. Ya kalau Syawal insya Allah memungkinkan lah kita sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, tapi kalau memang nggak memungkinkan, kredit, ya kita harus pergi, misalkan oleh polisi diarahkan ke kanan, ya udah nggak apa-apa. Kita sholatnya di sisi kanannya
makom Ibrahim, atau mungkin bahkan kita sholatnya di luarnya masjid. Ketika kita sa'i Safa Marwah, sholatnya di sana boleh. Jadi kalau bisa di belakang makom Ibrahim, kalau nggak bisa ya silakan nanti di mana tempatnya. Ya, sholat di belakang makom Ibrahim itu hukumnya adalah sunnah. Nah, berarti Bapak Ibu sudah selesai untuk rukun yang kedua, tawaf. Nah, kemudian rukun yang ketiga adalah sa'i. Nah, sebelum sa'i itu ada sunnah Bapak Ibu untuk minum zam-zam. Ini sunnah. Nah, nanti kita melihat kondisi. Nah, kalau memang galon-galon yang di belakangnya makom Ibrahim itu rame, ya kita minum zam-zamnya nanti di tempat sa'i. Di sana banyak keran-keran zam-zam. Nah, soalnya kalau rame itu biasanya ini akan memudahkan untuk terpisah. Nah, sehingga Bapak Ibu akan terpisah rombongan. Nah, makanya nanti kita melihat, kita usaha ya Bapak Ibu, nanti ketika umroh itu berangkatnya bersama, ya, terus kemudian selesainya bersama, pulangnya juga bersama. Jadi kita supaya kompak, ya. Kekompakan itu saling bantu-membantu itu juga bagian dari ya, berbuat baik Bapak Ibu. Di tanah haram kita berbuat baik, ya. Kekompakan itu lipatan pahalanya luar biasa. Nah, sa'i. Sa'i tata caranya adalah setelah dekat Bukit Sa'i, maaf di Bukit Sofa, kita membaca ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, terus naik ke Bukit Sofa. Ya, setelah tiba di Bukit Sofa, disunahkan mengangkat kedua tangan sambil menghadap Ka'bah, membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca 3 kali. Ya. Kalau tidak bisa berhenti menghadap Ka'bah, mengangkat kedua tangan, mungkin karena krodit, ya, oleh polisi biasanya diusir, suruh pergi, berdoanya sambil jalan tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, sambil jalan berdoa tidak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, tapi kalau bisa berhenti, diusahakan nanti berhenti. Atau di sana kita membaca doa-doa yang lain, yang baik-baik silakan. Nah, ini start untuk ke Bukit Sofa. Jadi sebelum naik sini kita membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah sampai di atas itu. Nah, ini kita membaca doa Allahu Akbar sambil menghadap ke Ka'bah. Berarti nanti kita serong ke kiri. Kemudian turun menuju ke Bukit Marwah. Sepanjang jalan itu nanti ketemu lampu hijau. Nah, di lampu hijau itu nanti Bapak Ibu membaca dzikir Rabbi fir warham wa anta a'azul akram. Untuk bapak-bapaknya disunahkan lari kecil. Kalau ibu-ibunya jalan biasa. Rabbi fir warham wa anta a'azul akram. Sampai di Bukit Marwah, ini juga berdoa seperti yang dibaca di Bukit Sofa. Menghadap ke Ka'bah berarti serong ke kanan, mengangkat kedua tangan, lalu berdoa Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalau tidak mampu, maksudnya rame, kita doanya sambil jalan, tidak apa-apa. Kemudian menuju ke Bukit Sofa lagi. Nah, dari Bukit Sofa ke Marwah ini dihitung 1 Bapak Ibu. Nah, lalu kita menuju ke Bukit Sofa, berarti di Bukit Sofa kita mendapatkan 2. Ya. Nah, mudahnya rumusnya Bapak Ibu, di Bukit Sofa itu hitungannya genap. Jadi pertama kali kita naik di Bukit Sofa itu belum dihitung. Ya. Kita turun menuju ke Marwah, sampai di Marwah baru dihitung 1. Ya. Sehingga di Bukit Sofa itu hitungan genap. 2, 4, 6.
Kalau di Bukit Marwah itu hitungannya ganjil. 1, 3, 5, dan 7. Berarti Bapak Ibu berakhirnya nanti di Bukit Marwah. Hitungan yang ke-7. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti cukur. Ya, cukur gundul atau cukur pendek. Nah ini hukumnya wajib. Nah, nanti bisa cukur di dekatnya Bukit Marwah atau boleh langsung ke barbershop. Ya, dekat-dekat hotel itu juga banyak nanti. Silakan Bapak Ibu. Yang penting harus lukar, harus cukur. Ya, cukur gundul atau cukur pendek. Ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah itu untuk rangkaian umroh kita. Jadi yang perlu dipahami adalah uh, rukun dan wajibnya Bapak Ibu ya. Jadi rukunnya Bapak Ibu supaya menguasai cuma 4 ya. Ikhram, tawaf, sa'i, sofa, marwah. Wajib membaca niat di mikot dan lukar. Selesai umrohnya Bapak Ibu semuanya. Nah, terakhir nanti kita akan pulang. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ingin tawaf, ya dipersilakan. Tapi hukumnya Bapak Ibu tawaf wada untuk umroh itu sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi ya seperti umroh, seperti tawaf biasa, bukan wajib. Kalau haji itu wajib. Ya. Tawaf wada untuk haji wajib. Tapi kalau untuk umroh itu adalah sunnah. Saya kira manasik online sekilas tentang umroh ya. Insya Allah keberangkatan 7 April 2025 ya, insya Allah sampai di sini. Adapun nanti barangkali ada pertanyaan ya kita buka pertanyaan ya. Mengingat waktu juga nanti Bapak Ibu juga mempersiapkan berbuka puasa, saya kira nanti secukupnya dan insya Allah nanti akan kita perdalam ketika manasik offline Bapak Ibu. Kita langsung praktek dan lebih banyak sharing di sana. Jazakumullah khairan. Banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Yafi. Baik Ustadz, syukron jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke sesi teknis, baiknya kita sesi pertanyaan terkait ibadah umroh terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya, boleh via chat ataupun juga via voice langsung juga boleh, silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tafadhol. Saya raise hand Kak Yafi. Baik, Pak Gugun, silahkan. Ya, terima kasih Kak Yafi. Untuk pada saat tahallul lebih baik kan kita dicukur licin ya. Nah, mungkin ini lebih ke teknis ya Kak Yafi. Apakah dari pihak dari pihak travel eh, sudah memposisikan di mana baiknya bercukur, misalnya mungkin di hotelnya gitu. Jadi ada diskon buat kami para jamaahnya gitu ya. Yang biasa 15 real jadi 10 real atau 5 real. Kita suka yang diskon-diskon lah gitu Kak Yafi. Semua suka Pak ya. Gitu, Kak. Ada lagi Pak Gugun? Udah ya cukup ya. Baik, insya Allah terkait tahalul. Nanti itu biasanya Ustadz Abdul Rozak nih bareng-bareng. Setelah sa'i yang mau gundul licin, ayo bareng-bareng sama Ustadz. Nanti Ustadz Rozak arahin ke barber mana. Nah biasanya memang 10 real insya Allah dapat ya. Insya Allah dapat diskon kalau bareng-bareng dari 15 real kadang bisa 10 real kalau bareng-bareng. Jadi memang nanti pasti insya Allah biasanya kita dari selesai sa'i barang-barang yang laki-laki keluar yang mau gundul diajak ke barbershop ke dekat hotel gitu Pak Gugun. Biasanya kita sering selalu begitu, kecuali memang yang nggak mau gundul ya, yang nggak mau gundul biasanya memang bawa gunting sendiri atau nanti dibantu temennya buat guntingin gitu Pak Gugun, insya Allah.
Ya, menambahkan Mas Yafi. Ya, Toib, Ustaz, Ya, Bapak Pak Gugun. ya. Ya, nanti untuk teknis tahalul itu nanti ada dua ya Bapak. Jadi nanti kita siapkan dua gelombang. Yang pertama bagi bapak-bapak yang apa namanya mau cukur saja, tidak gundul, itu nanti kita lakukan di dekatnya Bukit Marwah. Nah, kita tahalul di sana. Nah, adapun bapak-bapak yang ingin gundul nanti di barbershop dekat hotel, nanti di sana nanti akan saya tunjukkan tempatnya dan bareng-bareng itu biasanya dapat 10 real per Pak, orang. Kadang-kadang malah 15 real itu dua. tuh. Kita nanti bisa cari yang lebih murah insya Allah nanti anak antar. Itu Mas. Baik, syukron Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain terkait ibadah boleh. Terkait teknis nanti sesi tanya jawabnya boleh di next. Masya Allah Ustaz. Insya Allah Pak Gugun. Semoga bisa dapat. Kita beberapa kali sering juga dapat 15 real 2 kepala. Baik Bapak Ibu, insya Allah tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya lanjut ke sesi teknis untuk mempersingkat waktu. Nanti setelah sesi teknis insya Allah ada pertanyaan kembali. Oh ada ini. Assalamualaikum. Mohon maaf informasi mengenai laundry terdekat. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu. Nanti insya Allah di hotel itu ada laundry. Kemudian juga di luar hotel, di bawah-bawah hotel, dekat-dekat hotel itu banyak sekali laundry. Nanti bisa langsung ngobrol aja sama ustadznya, sama pembinanya nanti, sama tour leadernya. Ustadz, mohon maaf, boleh antarkan saya ke laundry? Nah, bisa, boleh. Nanti langsung dekat-dekat hotel banyak banget kalau laundry melimpah. Cuma memang biayanya saya kurang tahu untuk laundry per kilonya mungkin 20 real ya, lebih bisa jadi. Seperti itu. Baik, saya lanjut ke sesi teknis. Izin share file dulu, Bapak Ibu, sebentar. Alhamdulillah. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, eh, insya Allah saya akan membacakan terkait panduan teknis keberangkatan ya, Bapak Ibu. Mohon disimak karena ini juga cukup penting untuk kita semua. Bismillah, panduan teknis keberangkatan jamaah umroh 7 April 2025 program umroh Syawal. Nah, Bapak Ibu harap diperhatikan di depan Bapak Ibu ini sekarang ada undangan manasik umroh offline. Nah, undangan manasik umroh, insya Allah hari Ahad, tanggal 6 April 2025, pukul 12 siang atau ba'da zuhur, yang berlokasi di Hotel Swiss Bell Inn Airport. Nah, jadi nanti insya Allah kita manasik umrohnya, manasik offline-nya itu nanti bertempat di Hotel Swiss Bell Inn. Nanti bisa di-scan barcode di sini langsung keluar Google Maps Swiss Bell Inn. Atau juga biasanya nanti kita share link Google Map-nya di grup insya Allah. Nah, kemudian ini harinya tanggal 6 April, hari Ahad, jam 12 siang. Pada zuhur, insya Allah kita sudah memulai manasik manasik offline-nya. Nanti manasik offline dari pada zuhur sampai ba'da asar, insya Allah sampai jam 4 sore sudah selesai. Jadi nanti harap kehadirannya di sini Bapak Ibu untuk manasik offline-nya. Bagi jamaah yang dari luar kota, ini saran kami langsung menginap agar betul langsung menginap ya. Dari jamaah luar kota baiknya langsung menginap. Cuma memang namun untuk hotelnya ini kita tidak cover seperti itu Bapak Ibu. Jadi hotel Swiss Bell Inn bagi yang ingin menginap Bapak Ibu biaya sendiri nanti kita bisa bantu bookingkan. Biasanya harganya itu 600.000 sampai 800.000 tergantung dapat makan atau enggak, kemudian tergantung juga fasilitasnya nanti seperti itu. Baik, saya lanjut. Rekomendasi bawaan. Nah, rekomendasi bawaan ini Bapak Ibu nanti bisa dibaca kembali di grup agar saya mempersingkat waktu ya. Saya catat yang penting-pentingnya. Nah, di sini yang lumayan penting ini peralatan mandi atau skincare Bapak Ibu. Karena di hotel biasanya itu delay terkait sikat gigi juga handuk ya Bapak Ibu ya. Di sini handuk
lebih baik juga bawa sendiri. Walaupun dari hotel memang menyediakan, namun ada baiknya Bapak Ibu semua menyiapkan secara pribadi juga dibawa dari Indonesia terkait sikat gigi, peralatan mandi dan juga handuk. Nanti sisanya bisa dibaca kembali Bapak Ibu. Ini hanya rekomendasi ya, acuan awal dari kami pihak penyelenggara. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan kembali terkait bawaan pribadinya. Ini juga masih bawaan pribadi ya, seperti charger, power bank. Ini hanya acuan, jika memang nggak perlu power bank, nggak perlu bawa, nggak apa-apa. Al-Quran juga memang jika tidak ingin bawa, nggak apa-apa. Di sana banyak Al-Quran di masjid, seperti itu. Payung lipat, ini juga kalau nggak perlu-perlu banget, nggak apa-apa, nggak bawa. Cuma memang baiknya bawa satu. Kemudian stop kontak juga ini. Stop kontak atau colokan kaki tiga ini boleh bawa, boleh enggak. Nanti ada life hacksnya, misalkan karena di Saudi colokannya itu kaki tiga ya Bapak Ibu ya, bukan dua. Nah, tapi nanti biasanya tour leader ngajarin tuh caranya pakai colokan di sana, walaupun kita nggak bawa stop kontak yang kaki tiga atau terminal ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, bagasi jamaah. Jamaah mempersiapkan koper, beri nama lengkap sesuai paspor. Nah, contoh di sini ya. Koper besar dan koper kecil semuanya diberi nama sesuai paspor. Mau kecil seperti ini Bapak Ibu bebas, atau besar nanti di depan koper diberi nama itu nggak apa-apa. Yang penting wajib ada namanya per koper. Baik koper besar maupun koper kecil wajib diberikan nama. Ini juga memudahkan kita pihak travel. Nanti kita berikan tag bagasi. Kita tetap nanti kasih stiker dan label bagasi. Jadi Bapak Ibu tetap harus memberikan nama agar memudahkan kita ya. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi, Bapak Ibu ini koper siapa kok nggak ada namanya? Nah, Bapak Ibu sebelum berangkat dari rumah wajib diberikan nama agar kita tahu identitas kopernya ini milik siapa gitu ya. Nah, kemudian ini harap diperhatikan ya, aturan bagasi dan kabin. Baik, jumlah bagasi adalah 23 kg kali 2. Nah, kali 2 ya Bapak Ibu, karena kita memberi dua koper, koper besar dan koper kecil. Bawaan kabin 7 kg. Koper kabin yang boleh dibawa ke atas 50% dari jumlah jamaah. Jamaah disarankan tidak membawa koper kabin ke pesawat. Dua koper masuk ke bagasi. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling, kecuali bawaan ke kabin pesawat. Nah, baik, saya jelaskan sedikit. Bagasi, jadi total berat koper adalah nanti saat berangkat dan pulang itu 23 kg yang besar, kemudian yang kecil juga total beratnya 23 kg. Nah, cuma memang mayoritas koper kecil ini nggak sampai ke 23 kg, kecuali memang Bapak Ibu pulang-pulang bawa oleh-oleh emas. Nah, itu cukup 23 kg. Nah, koper besar ini bisa melebihi 23 kg. Namun memang maksimal koper beratnya per koper adalah 23 kg. Nanti bila mana over bagasi biasanya dibongkar, atau memang jamaah mau tambahan biaya untuk tambahan bagasinya, nanti langsung ke counter untuk bayar kelebihan bagasinya. Namun baiknya koper berat 22 kg Bapak Ibu, jangan melebihi 22 kg agar nggak ada tambahan biaya lagi ya. Nanti kalau ada tambahan kardus, oleh-oleh itu nanti bisa diobrolin ke tour leadernya. Biasanya bisa nggak nambah kalau memang ada koper lagi, bisa beli koper lagi nanti seperti itu. Nah, kemudian koper kabin yang boleh dibawa ke atas adalah 50%. Nah, koper kabin tuh koper kecil Bapak Ibu ya. Jadi nanti saat berangkat total kita ini ada 36 insya Allah. Jadi dari 36 orang hanya setengahnya, hanya 50% yang boleh bawa koper kabin ke dalam pesawat. Nah, namun kita sebagai pihak travel lebih baik menyarankan jamaah seluruh koper besar dan koper kecil masuk ke bagasi. Nggak usah bawa-bawa ke kabin. Lebih memudahkan Bapak Ibu juga. Jadi ke kabin nggak perlu gotong-gotong koper. Hanya bawa tas kecil atau tas ransel yang kita berikan. Nah, nanti juga Bapak Ibu insya Allah rutenya Madinah dulu. Jadi nggak perlu ganti baju Bapak Ibu ya, nggak perlu bawa kain ihram, karena Bapak Ibu nanti berihramnya di Madinah, nggak langsung ke Mekah, jadi nggak berihram di dalam pesawat seperti itu. Jadi ada baiknya nggak perlu bawa koper kabin ke dalam pesawat, memudahkan Bapak Ibu juga. Nah, kemudian gunting kuku dan lain-lain, benda tajam yang lain-lain ini wajib masuk ke koper besar Bapak Ibu ya. Kemudian cairan 100 mili juga masuk ke koper besar. Cairan 100 mili ini apa? Sampo, sabun, yang bawa sampo, yang bawa sabun, yang bawa hand body, skincare. Ini kalau memang melebihi 100 mili, baiknya langsung masuk ke koper besar.
Kemudian power bank maksimal itu 10.000 mah. Nah, untuk power bank jangan dimasukkan ke dua koper ini. Power bank harus dimasukkan ke dalam tas ransel atau tas selempang yang kita berikan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya aturan bagasi. Ini sudah ya tadi ya, sama saja slide-nya. Nah, aturan seat pesawat grup umroh. Tiket grup umroh Saudi Airlines, aturan dasarnya adalah random seat, tidak bisa request berurutan. Nah, khusus di Jakarta, karena kita menggunakan tim handling, akan kami fasilitasi booking seat berdasarkan room list yang kami susun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kami sudah susun sesuai room list masing-masing yang sudah diberikan ke kami. Keluarganya, suami dengan istrinya, dengan anak-anaknya itu sudah kami susun rapi insya Allah. Jadi sudah kami bookingkan untuk seat pesawatnya agar berurutan sesuai istrinya, suaminya, anaknya, bapaknya, kakeknya, seperti itu Bapak Ibu ya, dengan saudaranya, dengan temannya sudah kami requestkan seperti itu. Namun memang posisinya kita tidak bisa requestkan. Contoh, Ustadz, Mas, saya mau dong di samping jendela. Nah, itu kita nggak bisa kasih janji, nggak bisa berikan janji terkait mau di samping jendela atau mau di leg room. Itu biasanya ada biaya tambahan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk posisi seatnya kita tidak bisa janjikan di mana, namun biasanya grup Wafdullah Travel adanya di tengah pesawat atau di belakang pesawat, itu sudah satu grup kita semuanya dan berdekatan, sudah saudara, sudah istrinya masing-masing, sudah anaknya masing-masing, seperti itu sudah kita bookingkan. Nah, kemudian untuk kepulangan dari Bandara Jeddah, nanti juga kita sudah ikhtiarkan untuk request posisi seatnya, request berurutan sesuai keluarganya masing-masing. Namun, biasanya saat kepulangan dari Bandara Jeddah ke Indonesia, ini walaupun kita sudah request kan, biasanya tetap random seat. Nah, teknisnya gimana untuk bertukar-tukar? Biasanya nanti tour leader yang atur. Nanti Bapak Ibu duduk dulu sesuai boarding pass masing-masing, kemudian nanti sebelum flight biasanya tour leader yang ajak tuker-tukeran bersama ininya. Karena kan udah saling kenal juga Bapak Ibu ya, saat pulangan nanti sudah saling kenal, sudah saling dekat, biasanya juga lebih mudah untuk teknis penukarannya, tukar-tukar kursinya. Nah, saat keberangkatan insya Allah sudah kita requestkan seperti room list yang sudah kami susun. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran handling ya, gambaran handling di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Bapak Ibu nanti kopernya seperti ini. Di depan konter, Bapak Ibu duduk sambil makan, kita yang check-in kan paspor dan bagasinya. Karena kita menggunakan tim handling, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot check-in sendiri, kita yang check-in kan. Ini gambaran handling di Arab Saudi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kenapa tadi juga saya sarankan untuk koper bagasi masuk ke koper kecil atau koper kabin masuk ke bagasi, jangan dibawa ke kabin. Nah, karena handling. Jadi seluruh koper besar maupun kecil itu difasilitasi oleh tim handling. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek angkat koper. Bapak Ibu setor koper di bandara ataupun di Hotel Swiss Belly nanti ke kita. Setelah itu Bapak Ibu terima koper besar dan kecilnya di depan kamar Hotel Madinah seperti ini di gambar kanan saya. Kamar 4120. Nah, depannya ada kopernya. Seperti itu. Jadi nanti penghuni kamar ini kopernya di depan kamar masing-masing, tinggal ambil aja. Itulah nikmatnya di Wafdullah ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek angkat-angkat koper, insya Allah sudah ada tim handling yang menghandle koper Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harap diperhatikan raudhoh. Nah, terkait raudhoh, sebagai alternatif untuk memasuki raudhoh saat ini harus menggunakan aplikasi Nusuk. Nah, seperti ini saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Nah, untuk masuk raudhoh ini ada dua cara. Pertama, dari muasasah dapat tasreh, ini include dari visa biasanya. Jadi dapat dari muasasah untuk grup berbareng-barengan masuk ke raudhoh. Kemudian yang kedua adalah raudhoh secara mandiri. Ini bisa alternatifnya melalui download aplikasi Nusuk. Nah, biasanya belakangan ini alhamdulillah kita raudhoh 50-50 Bapak Ibu. Jadi bisa masuk bisa enggak terkadang. Jadi kita nggak bisa janjikan ke jamaah 100% keluar tasreh raudhoh dari muasasah. Kita nggak bisa janjikan. Sifatnya kita ikhtiarkan. Kita ikhtiarkan muasasah memberikan tasreh raudhoh atau surat izin masuk raudhoh untuk grup Wafdullah. Seperti itu. Namun teknisnya kita nggak bisa janjikan 100% keluar. Nah, bagaimana alternatifnya untuk masuk raudhoh? Bapak Ibu install aplikasi Nusuk. Nanti saya share cara-caranya di grup. Saya sudah bikinkan videonya untuk tutorial menggunakan
aplikasi Nusuk untuk apply antrian Rodoh. Nanti saya share setelah ini videonya di grup. Namun di luar itu Bapak Ibu bantu doa, kita akan ikhtiarkan terus untuk tasrehnya dari muasasah. Alhamdulillah kemarin grup Lailatul Qadar itu ada yang sudah keluar tasreh rodonya, ada juga yang nggak keluar. Jadi beberapa jamaah yang nggak keluar dari muasasah ini pakai nusuk seperti itu. Namun insya Allah semuanya semoga jamaah bisa masuk rodo. Namun saya ingatkan jika memang qadarullah Allah tidak perkenankan kita untuk ke rodo, tidak apa Bapak Ibu. Jangan berkecil hati karena tempat mustajab sangat banyak seperti yang tadi sudah dijelaskan di manasik oleh Ustaz Abdul Rozak. Tempat mustajab banyak sekali. Bapak Ibu menjadi jamaah umroh aja sudah mustajab doanya. Menjadi tamu-tamu Allah saja sudah mustajab doanya. Nah, masih banyak lagi tempat mustajab untuk berdoa selain rodoh. Seperti multazam, di dalam masjid, dan waktu-waktu mustajab yang lainnya. Nanti insya Allah akan diingatkan kembali oleh Ustadz terkait tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu ini adalah itinerary umrohnya ya, atau rundown perjalanan umroh selama Bapak Ibu keberangkatan dari awal di Jakarta sampai pulang kembali ke Jakarta. Nah, hari pertama Jakarta, Jeddah, Madinah. Senin 7 April 2025. Insya Allah berkumpul di depan Sate Senayan Terminal 3 Soekarno-Hatta 4 jam sebelum take off. Nah, karena kita take off-nya jam 7.50, jadi Bapak Ibu harus berkumpul di bandara ini pukul 4 pagi atau sebelum subuh Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah seluruh jamaah sudah harus kumpul di bandara Terminal 3 pukul. Baik, saya lanjut. Mohon maaf. Bapak Ibu harus berkumpul di bandara 7 April pukul 4 pagi 04.00 seperti itu waktu Indonesia Barat. Dari yang jamaah dari luar kota baiknya menginap H-1 di tanggal 6-nya, menginap di Hotel Swiss Bell Inn. Itu nanti kita ada manasik tanggal 6-nya seperti jadwal yang tadi sudah dibicarakan di awal teknis ya. Jadi nanti ada manasik tanggal 6 April ba'da zuhur jam 12 siang. Nah, setelah itu biasanya jamaah yang dari luar kota baiknya menginap. Nah, jamaah yang dari Jabodetabek jika ingin menginap juga bisa. Nanti hubungi kami, hubungi saya sendiri sebagai admin. Saya yang sering share di grup, nanti hubungi saya sendiri jika memang ingin menginap. Bisa saya bantu bookingkan atau Bapak Ibu bisa booking sendiri hotel Swiss Bell Inn Airport. Swiss Bell Inn ya Bapak Ibu ya, ada inn-nya, bukan Swiss Bell Airport. Karena ada 2 hotel di sana. Ada Swiss Bell Airport dan ada Swiss Bell Inn Airport. Nanti insya Allah saya share Google Map-nya di grup. Nah, hari pertama Bapak Ibu ini take off insya Allah pukul 7.50. Jadi nanti pukul jam 4 pagi Bapak Ibu sudah berkumpul di bandara. Kemudian proses check-in imigrasi dan lain-lain nanti dibantu oleh tim. Kemudian Bapak Ibu take off jam 7.50 waktu Indonesia Barat. Tiba insya Allah di Arab Saudi di Bandara Jeddah Bapak Ibu insya Allah pukul 13.25 waktu Arab Saudi. Insya Allah jadi Bapak Ibu sudah tiba di Jeddah landing 1:30 siang. Nah, kemudian setelah itu proses imigrasi, proses check out imigrasi dan bagasi, kemudian Bapak Ibu ke Madinah via bis. Nah, kemungkinan sampai Madinah ini malam hari Bapak Ibu ya, antara sholat Isya atau jam 9 malam. Setelah itu Bapak Ibu check-in hotel, kemudian istirahat. Nah, hari kedua Bapak Ibu ini ada city tour dalam sekitar Masjid Nabawi. Nah, city tour sekitar Masjid Nabawi ini, jadi yang ada di sekitar masjid aja. Nah, itu banyak tempat bersejarah Bapak Ibu ya. Salah satunya Makam Baki, Masjid Abu Bakar, dan masjid lain-lainnya. Ada juga Sakifah Bani Saidah. Nanti juga ada ziarah ke Makam Baki insya Allah ya. Ini. Kemudian setelah city tour sekitar Masjid Nabawi ini kosong, nggak ada kegiatan lagi. Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian juga bisa untuk istirahat. Nah, kemudian hari ketiga city tour Kota Madinah. City tour Kota Madinah ini nanti Bapak Ibu naik bis, rutenya ke Masjid Kuba, ke Kebun Kurma, ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain nanti insya Allah kalau memang memungkinkan bisa ke pabrik Al-Quran juga. Semoga ya Bapak Ibu ya. Kemudian hari
Setelah itu, setelah City Tour nggak ada kegiatan. Jadi insya Allah setiap sampai zuhur City Tour, setelah itu kegiatannya sudah kosong di Madinah. Jadi di Madinah banyak waktu free-nya insya Allah ya. Dari siang ke malam itu free. Jadi Bapak Ibu bisa banyak eh, perbanyak ibadah di masjid, atau juga bisa kalau mau beli oleh-oleh bisa nanti minta tolong sama Ustadz dianterin ke tempat oleh-oleh gitu bisa. Kemudian hari keempat di Madinah tanggal 10 April kegiatan bebas, nggak ada kegiatan yang dari travel, nggak ada kegiatan yang dikhususkan. Nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk beli oleh-oleh, perbanyak ibadah di masjid. Nanti juga insya Allah bisa ada kajian bersama Ustadz Abdul Razak di pelataran Masjid Nabawi. Nah, kemudian hari kelima sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, insya Allah kemungkinan kalau memang nanti keluar jadwal rodohnya, insya Allah Bapak Ibu bisa masuk rodoh via tasreh hari Jumat. Namun memang ini kondisinya tentatif Bapak Ibu ya, menentukan, menyesuaikan tasreh yang diberikan oleh muasasah nanti. Kemudian hari ke-6 Bapak Ibu ini hari terakhir di Madinah, check out hotel Madinah. Hari ke-6-nya hari Sabtu tanggal 12 April Bapak Ibu sudah check out hotel Madinah, kemudian menuju Mekah menggunakan kereta cepat Haramain. Nah, nanti sebelum menuju kereta cepat, Bapak Ibu insya Allah sudah menggunakan kain ihram ya, yang Bapak-Bapak. Jadi nanti untuk mengambil niat, insya Allah bisa jadi ini mengambil niatnya di kereta cepat. Jadi setara Bir Ali atau setara Zulhulaifah. Ya, namun jika memungkinkan, insya Allah Bapak Ibu juga bisa ke Masjid Bir Alinya, semoga nanti, tapi menyesuaikan waktu di lapangan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu naik kereta cepat menuju kota Mekah. Insya Allah tiba di kota Mekah malam hari, kemudian proses pelaksanaan umroh bersama-sama di malam hari. Kemungkinan ini ba'da Isya atau jam 9 malam Bapak Ibu memulai umrohnya. Jadi disiapkan fisiknya, karena di Madinah juga ini hari keempat, hari kelima, hari keenam nggak ada kegiatan. Insya Allah fisiknya disiapkan untuk umroh di malam hari pada tanggal Sabtu 12 April ya, insya Allah. Semoga diberi kekuatan, diberi kelancaran saat proses ibadah umrohnya. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya hari ketujuh. Hari ketujuh Bapak Ibu kegiatannya bebas, tidak ada kegiatan di sini. Nanti hari ketujuh dimanfaatkan untuk istirahat, karena malamnya kan habis umroh Bapak Ibu ya. Jadi paginya boleh tidur, boleh istirahat, kemudian berbanyak ibadah lagi di Masjidil Haram. Nah, kemudian hari ke-8 ini City Tour Kota Mekah. City Tour Kota Mekah nanti ke lapangan atau medan berhaji Bapak Ibu ya, ke Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian ke Jabal Sur, nanti melewati Jabal Nur juga, insya Allah nanti terakhirnya rutenya ke Masjid Ji'ronah. Nah, bagi jamaah atau Bapak Ibu semua yang ingin membadalkan umroh keluarganya yang sudah tiada, ini bisa mengambil umroh kedua atau mikot yang kedua. Nah, nanti insya Allah ini akan dibimbing oleh Ustadz untuk umrohnya ya. Untuk umroh keduanya atau badal umroh, insya Allah akan dibimbing. Nah, kemudian hari ke-9 City Tour Kota Taif. Nah, nanti di sini ada makan nasi mandi bersama, kemudian juga ada wahana gondola, tobogan. Nah, tapi ini di luar fasilitas kami ya Bapak Ibu. Kita hanya mengantarkan ke tempat wahana. Bapak Ibu yang ingin naik wahana itu nanti bayar sendiri. Biasanya biayanya 50 rial per orang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk hari ke-10-nya kegiatan bebas. Bapak Ibu bisa perbanyak ibadah, karena ini sudah hari-hari terakhir nih. Hari ke-10 udah hari-hari terakhir di Kota Mekah. Nanti Bapak Ibu bisa perbanyak ibadah. Kemudian hari ke-11 ini beneran hari terakhir, Bapak Ibu check out hotel Mekah. Jadi check out hotel Mekah nanti insya Allah ini di siang hari. Sebelum sholat zuhur sudah check out insya Allah. Jadi persiapan check out dari pagi, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur Bapak Ibu sudah check out hotel Mekah. Makan siang dulu insya Allah di hotel, kemudian Bapak Ibu menuju Bandara Jeddah untuk proses flight ke Indonesia lagi. Nanti Bapak Ibu insya Allah flight tanggal 17 April pukul setengah 6 sore atau 17.25. Nah, kemudian tiba di Indonesianya hari ke-12, hari Jumat, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 7.07.35 atau setengah 8 pagi. Alhamdulillah. Nanti setelah itu, setelah landing di Jakarta, setelah setengah 8 pagi, Bapak Ibu proses check out imigrasi, proses bagasi, kemudian
kurang lebih ini 3 jam Bapak Ibu menunggu bagasi dan zam-zam ya. Jadi mohon kerelaan waktunya untuk menunggu, nanti sudah bertemu dengan kami, pihak Panitia Indonesia nanti akan membagikan sertifikat dan makan pagi sarapan untuk Bapak Ibu seperti itu sambil menunggu koper dan bagasi kurang lebih 2 sampai 3 jam. Nanti Bapak Ibu bertemu dengan kami Panitia Indonesia, nanti kita akan bagikan sarapan pagi dan sertifikat seperti itu. Baik, selanjutnya nah ini perhotelan ya. Mohon maaf ini belum saya ganti, sebentar saya. Nah, ini terkait hotel, nanti insya Allah hotel di Madinahnya Bapak Ibu Durats Al Eman. Nah, kemudian hotel di Mekahnya Maisan Masyair atau Hotel Rayana. Nah, kedua hotel ini jaraknya ke masjid sama-sama dekat Bapak Ibu ya. Insya Allah nggak sampai 200 meter. Ini dekat banget ke masjid, 5 menit insya Allah nggak sampai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini terkait paspor. Selama di Arab Saudi, semua paspor jamaah akan dikumpulkan. Nah, jadi nanti saat Bapak Ibu landing di Jeddah, kemudian di bis dari Jeddah menuju Madinah, insya Allah paspor Bapak Ibu akan dikumpulkan ke Mutawif. Jadi paspornya disimpan oleh Mutawif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu ya, seperti kehilangan paspor atau juga memang ada uzubillah min zalik, dulu pada zaman dulu itu ada beberapa kasus jamaah Indonesia umroh megang paspor dia kabur tuh, nggak mau pulang ke Indonesia, jadinya kabur, jadi TKI ilegal di Arab Saudi. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, ini kita menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi yang terkhusus agar paspor tidak hilang. Nah, jadi ini tanggung jawab sebagai mutawif, nanti dikumpulkan ke mutawif seluruh paspornya saat di bis dari Jeddah menuju Madinah seperti itu. Kemudian ini perkiraan cuaca Bapak Ibu ya, saat di Madinah perkiraan cuacanya nih kemungkinan mayoritas masih sudah cukup menuju panas Bapak Ibu ya, 33 derajat, namun tidak panas banget. Nah, ini di siang hari. Kemudian di malam hari ini cuacanya sejuk Bapak Ibu, insya Allah nggak panas, di 20 derajat ya, 19, 18, 20 derajat. Kemudian di Mekahnya juga sama, namun di Mekahnya ini sudah lumayan agak panas nih, menyentuh 34 derajat di siang harinya. Nah, nanti Bapak Ibu ada baiknya bawa kacamata hitam ya untuk city tour, nanti saat city tour baik pakai bawa kacamata hitam agar tidak silau melihat matahari. Nah, itu juga ada di rekomendasi bawaan tadi. Jadi bisa, file ini sudah saya share di grup, nanti dibaca kembali Bapak Ibu. Nah, kepulangan ke tanah air. Insya Allah pada hari Jumat 18 April pukul 7.35 kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah proses imigrasi, cukai, jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh atau gate exit umroh di Terminal 3 Internasional. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia. Air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam kurang lebih 3 jam. Setelah selesai proses bagasi dan zam-zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Semoga Allah karuniai ibadah umroh kita semua dengan umroh yang mabrur dan makbul, amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, ini jadi terkait kepulangan di Bandara Internasional, di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 nanti. Setelah Bapak Ibu landing, kurang lebih plus minus 3 jam, ini Bapak Ibu menunggu bagasi dan zam-zamnya. Jadi mohon kerelaan waktunya, memang untuk proses bagasi dan zam-zam, ini diproses oleh pihak maskapai lebih dahulu, baru setelah itu tim handling yang akan menghandle. Jadi butuh proses Bapak Ibu mengeluarkan bagasi dan zam-zam dari pesawat. Jadi mohon kerelaan waktunya, ini 3 jam dari waktu kita landing untuk mendapatkan bagasi dan zam-zamnya. Nanti insya Allah akan kita bagikan makan pagi dan sertifikat. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu sambil makan insya Allah. Nah, ini di depan Bapak Ibu gambaran terkait paket data internet, paket data roaming. Nah, ini biasanya umumnya umroh 12 hari ini harga harga paket internet 350.000. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di aplikasi masing-masing, bisa di aplikasi Telkomsel, Indosat, atau untuk 3 Bima Plus, kemudian XL juga XL Home, seperti itu Bapak Ibu ya.
Namun jangan dibeli dari sekarang. Nanti belinya pada saat di bandara tanggal 7 Aprilnya dibelinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita bantu bagi Bapak Ibu, bagi jamaah semua yang belum bisa beli kuota roaming pada saat keberangkatan di bandara, itu biasanya kita ingatkan. Jadi Bapak Ibu beli kuotanya saat di bandara nanti, jangan beli dari rumah karena mubazir Bapak Ibu. Waktunya itu bisa dipakainya dari saat kita berangkat tanggal 7 April ya, seperti itu. Nanti kita bantu, kita ingatkan kepada seluruh jamaah semuanya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan terkait teknis boleh dari awal kita berangkat sampai kita kepulangan nanti. Mau ditanyakan terkait Ustadz, hotelnya dapat handuk atau enggak, dapat itu boleh ditanyakan Bapak Ibu silahkan. Saya bantu menjawab yang ada di chat dulu Bapak Ibu ya. Kayak Yafi untuk install Nusuk perlu visa ya? Apakah sudah bisa diinfokannya visa? Oh baik. Setelah ini untuk aplikasi Nusuk, iya betul. Untuk penginstalan aplikasi Nusuk itu menggunakan visa. Jadi nanti setelah manasik ini saya akan share file visa, kemudian saya akan share juga tutorial menginstal aplikasi Nusuk dan mengambil antrian Raudoh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penjemputan kepulangan oleh keluarga di Bandara Suta sebaiknya kami rekomendasi pukul berapa ya? Nah, baiknya untuk penjemputan ini pukul 10 pagi atau jam 9 pagi paling cepat ya. Jadi keluarga sudah boleh sudah boleh menunggu sejak jam 9 pagi. Nah, nanti 9 pagi sudah tiba di bandara, namun tetap menunggu nanti. Kemungkinan menunggu masih 1 jam atau jam 10 pagi. Lebih amannya setengah 10 insya Allah lah. Setengah 10 pagi sudah tiba di bandara, saudaranya, keluarganya, kemudian untuk menunggu. Kemungkinan ya, kalau kita landing pagi setengah 8, ini insya Allah jam 10 sudah keluar bagasi dan jam-jam. Namun ini hanya estimasi Bapak Ibu ya, kurang lebih 3 jam, bisa juga sampai jam 11. Semoga nggak sampai. Biasanya kita kalau landingnya pagi jam 10 udah selesai tuh. Jam 10 udah keluar semuanya insya Allah. Bismillah. Baik, ada pertanyaan lagi jamaah terkait teknis umrohnya, nanti dari Madinah gimana, pakai kain ihramnya di mana, boleh ditanyakan. Pakai kain ihramnya, jadi nanti insya Allah Bapak Ibu dari hotel ya, Bapak-Bapak ya, dari hotel Madinah sebelum check out udah menggunakan kain ihram. Seperti itu. Chat saya di atas belum terbaca. Oh, belum ya? Oh, baik, baik, baik. Afwan dari travel, apakah menyediakan timbangan portable? Tidak, Pak. Jadi jamaah biasanya kalau yang mau bawa timbangan boleh. Kita saat ini belum menyediakan timbangan portable, yang timbangan diangkat itu ya. Namun saya sendiri punya, biasanya kalau saya yang handle ke bandara, insya Allah saya bawa timbangan biasanya. Namun biasanya kalau berangkat jarang ada over Pak, jarang banget ada over. Pas pulang tuh sering ada over. Jadi memang nanti di sana biasanya di bin Daud juga banyak Pak. Timbangan murah-murah, timbangan koper nggak sampai 20 rial, 10 rialan biasanya, 15 atau 20 rial lah paling mahal. Nanti bisa dibeli di sana untuk menimbang koper saat kepulangan ya. Nanti insya Allah seperti itu. Namun juga biasanya koper kita tuh full kalau cuma baju dan oleh-oleh biasa itu insya Allah nggak akan melebihi 23 kilogram, Pak. Insya Allah. Namun kalau memang isinya kurma semua sedus, kurma 3 kilo dikali 3 dus itu wah udah over Pak biasanya. Kurma, air zam-zam atau jamaah-jamaah yang beli oleh-oleh yang berat-berat ya seperti apa ya contoh emas lah. Tapi insya Allah nggak beli emas sampai 23 kilogram Pak ya. Di Indonesia banyak juga insya Allah. Seperti itu. Insya Allah Ana nanti bawa timbangan Mas Yafi. Oh tuh insya Allah Ustadz Abdul Rozak juga menyediakan nanti ya. Insya Allah Ustadz Rozak bawa timbangan. Nanti Bapak Ibu bisa pinjam saat di bandara Jeddah ya. Saat sebelum kepulangan Bapak Ibu bisa nimbang tuh. Ancer-ancer kalau over kan. Balita dan anak-anak tetap dapat jatah jam-jam. Dapat Kak. Insya Allah semuanya dapat. Seluruh jamaah yang sudah terdaftar dapat. Walaupun balita umur 1 bulan. Seperti itu. Insya Allah dapat semuanya. Air zam-zam.
Jazakallah khair, afwan wa iyyakum. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, insya Allah sudah tidak ada pertanyaan ya. Nanti bila mana ingin bertanya lagi boleh japri saya atau boleh japri Ustadz Rozak. Nomor Ustadz Rozak sudah ada di grup, nanti saya tag juga kalau memang terkait ibadah boleh tanya beliau langsung, terkait teknis boleh saya japri saya sendiri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah 17.22 juga ya, sudah harus menyiapkan waktu makanan buka seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang sudah menyimak manasik sore hari ini dari awal hingga akhir. Syukron juga kepada Ustadz Abdul Rozak yang telah membina kita dan menyampaikan sesi manasik pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah dibicarakan dan sudah disampaikan pada manasik sore hari ini menjadi bekal baik untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sebelum kami tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron jazakumullah khairan. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ron, Pak Yafi, Ustadz. Baik, Bapak, silahkan beristirahat dan berbuka puasa.